kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah, Pak Pendeta? Enggak, karena yang pertama Tapi kita lihat apa yang beliau sampaikan itu justru menyalahi doktrin, teman-teman. Apa menyalahi doktrin? Kristen punya doktrin keselamatan. Siapapun yang percaya Yesus Tuhan, maka akan diselamatkan. Maka akan pasti masuk yang namanya surga ataupun kerajaan Bapa. Kan tetapi bukankah ini adalah satu dogma yang dikhianati? Dia memberikan sebuah opsional ataupun memberikan sebuah contoh kepada kita bahwa seorang Kristen tiba-tiba dia murtad, mabuk-mabukan, mati, masuk neraka katanya. Bagaimana dengan doktrin penebusan dosa? Apakah itu hanyalah kematian anak Tuhan yang sia-sia? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, di sini teman-teman sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kiranya diberkati Allah dan tetap di agama yang benar. Terima kasih semuanya teman-teman yang masih hadir di Almantiki Reaction. Nah, hari ini kita akan menyaksikan langsung bagaimana podcast Dr. Richard Lee dan Pendeta Gilbert. Nah, di sini kalau menurut saya di dalam podcast ini ada hal yang harus kita bahas, teman-teman. Ada hal yang harus kita kaji. Yang bagi saya statement daripada Pendeta Gilbert ini sangat menyimpangi daripada logika kemanusiaan, ataupun kita bisa sebut ini sesuatu yang sifatnya subjektif. Arti subjektif itu bagaimana, teman-teman? Menurut saya itulah subjektif. Akan tetapi justru narasi tersebut tidak bisa menjadi sebuah dalil yang bisa diyakini oleh seluruh umat. Ya, tanpa kita perpanjang, mari kita lihat cuplikan daripada videonya. Ya kan? Bukan berarti nggak tersinggung ya? Ya kan, bukan berarti kalau we call him Allah misalnya gitu kan, lalu, kenapa nih pindah-pindah, baptis ulang atau syahadat ulang gitu. Kayaknya sih enggak juga gitu, karena ya dia sama dia kan di atas itu kan, somewhere up there only one God, itu yang saya percaya. Tapi cuma satu, Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Kok dua? Ya iyalah. Presiden aja cuma boleh satu, ya kan, apalagi yang di atas itu. Wah, ini, gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana, Pak Pendeta, ini loh, kita jujur dulu, sorga itu ada berapa? Ada nggak kira-kira pengumuman? Budaya, sorganya di situ. Kristen ya, yang sebelah situ. Muslim, yang tengah agak besar gitu. Hindu itu yang agak kecil gitu. Kan nggak mungkin. Sorga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Cuma manusia aja yang bikin. Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah, Pak Pendeta? Enggak, karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang, wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus gajahnya marah-marah gitu. Wah, kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Saya percaya manusia selama masih terbatas di muka bumi, dia hanya bisa mengerti part of God. Cannot whole of God gitu. Nggak bisa seluruh ketuhanan yang dia mengerti. Paling hanya sebagian gitu. Nah, itulah yang selama ini sedang kita pelajari. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri yang masuk surga itu siapa, Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan? Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih,
Udah sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan, mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener, semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum, mabuk, ngaco, segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah, minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang, yang Tuhan mau, kan gitu, ya kan? Nah, yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah, sekarang persoalan. Oke, teman-teman. Ya, sebelum itu kita coba bahas ya. Dimana di sini Pendeta Gilbert mulai ingin memberikan statement bahwa setiap agama itu adalah benar. Secara tidak langsung di sini adanya yang namanya menjual kembali kekristenan terhadap Dr. Richard. Seakan-akan akan memberitahukan bahwa ngapain di Muslim, capek aja ibadah. Orang kembali kepada Tuhan yang sama kok. Nah, ya kita kan kayak ibaratnya ibadahnya 5 waktu ya teman-teman ya. Sedangkan mereka ibadah 1 waktu dan itu hari Minggu doang dan itu happy-happy. Seakan-akan mau memberikan kepada Dr. Richard satu pandangan bahwa mau lu Hindu juga, mau lu Buddha juga, mau lu agama apapun juga, ya lu akan tetap masuk surga. Selagi Tuhan mau lu masuk surga. Jadi coba dipikirin lagi, artinya seakan menstigma, misalnya saya ngomong sama Anda, saya Kristen misalnya ngomong dengan Anda, teman-teman. Gini, mau lu sembah Allah, mau gua nyembah Yesus, yang Yesus juga bertuhan yaitu Bapa, dan itu adalah Allah misalnya, itu sama aja. Tapi coba lu pikirin deh, lu ibadah 5 waktu, terus lu puasa, capek kan? Mending lu ngikutin ranah spiritual sama seperti gua, kayak gua. Dimana gua cuma minggu doang, gua pengakuan dosa, kelar, Tuhan memaafkan, kelar, kayak gitu. Seakan-akan menjual hal yang lebih enak untuk kembali kepada satu Tuhan. Tapi kita lihat, apa yang beliau sampaikan itu justru menyalahi doktrin, teman-teman. Apa menyalahi doktrin? Kristen punya doktrin keselamatan. Siapapun yang percaya Yesus Tuhan, maka akan diselamatkan. Maka akan pasti masuk yang namanya surga ataupun kerajaan Bapa. Kan tetapi bukankah ini adalah satu dogma yang dikhianati? Dia memberikan sebuah opsional ataupun memberikan sebuah contoh kepada kita bahwa seorang Kristen tiba-tiba dia murtad, mabuk-mabukan, mati, masuk neraka katanya. Bagaimana dengan doktrin penebusan dosa? Apakah itu hanyalah kematian anak Tuhan yang sia-sia? Ataukah ini hanya trik marketing saja untuk mengambil Dr. Richard balik ke agama Anda? Oke, itu satu. Terus sebaliknya yang dia buat. Bagaimana kalau seorang dia berbuat jahat, terus dia akhirnya mengimani Yesus, masuk ke surga? Sekarang kita melihat fakta yang terjadi. Dengan adanya pengekangan, contoh kita ya. Ketika kita dikekangkan, yang Muslim, dengan yang namanya pertaubatan, setiap kamu berdosa, kamu tahu itu Tuhan, dan kamu datang dan meminta maaf, maka Tuhan akan memaafkanmu, maka dari cintanya kepadamu, maka itulah surga untukmu. Tanpa adanya pengekangan. Contoh seperti dogma di dalam Kristen. Misalnya, mereka terus menggempar-gemporkan berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Tapi bagi orang yang percaya bahwa penebusan dan mereka telah terselamat, bagaimana? Mereka akan mengantisipasi setiap kejahatan mereka. Mereka berbuat jahat, membunuh misalnya, ataupun memperkosa. Tapi mereka meyakini, aku udah ditebus. Pasti mereka akan lebih liar di dalam melakukan kejahatan. Tapi logiknya Islam, ketika membahas apa? Kalau lu mati, lu belum bertobat, mampus lu. Nah,
Dan terus adanya konsekuensi. Apabila kalian mencuri seperti ini, apa kalian seperti ini, murkanya Allah seperti ini. Ada yang mengekang dan membuat kita takut. Tapi coba kalau di dalam Islam sama seperti Kristen. Udah nggak apa-apa. Dengan adanya Nabi Muhammad, ya, itu Nabi Muhammad menjadi syafaat bagi kita. Dia yang akan menolong seluruh orang Muslim yang percaya bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul, Allah sebagai Tuhan. Apakah itu dogma Islam? Tidak pernah Islam mengatakan itu. Akhirnya karena syafaatnya Nabi, wah kita buat-buat dosa aja di muka bumi ini. Orang nanti Nabi yang nolong, kan gitu. Sama seperti konsep penebusan dosa. Kalau kita bilang konsep penebusan dosa, Yesus menebus seluruh umat manusia. Bukankah itu akan membuat manusia semakin liar? Bukankah itu akan membuat manusia semakin, ya udah lakuin aja, nanti tinggal minta maaf. Ya udah lakuin aja, orang kita udah ditebus. Tapi kalau kita disiapin dengan segala ganjaran-ganjarannya. Bagaimana kalau kamu mencuri, kamu memperkosa, kamu berzina dan segalanya. Inilah semua kemurkaan Tuhan yang akan dihadiahkan kepadamu di dalam neraka. Inilah murkanya. Itulah yang membuat kita, ya Allah bagaimana nih. Akan tetapi kalau kita melihat segala diksi terhadap siksaan Tuhan. Dan juga kita melihat bagaimana pemberitahuan terhadap ampunannya. Wah, ampunan Allah itu sungguh maha luar biasa. Di mana Allah menyebutkan, kan? Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal saimina wal saimati wal hafidina furujahum wal hafidat وَالذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Bahwa di antara semua ini, Allah apa yang Allah sediakan, yaitu untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan pahala yang besar. Untuk semua ini nih, yang penting udah tahu bahwa Allah Ta'ala itu sebagai Tuhannya. Untuk menunjukkan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, kamu adalah sebagai pendosa. Dan itu pasti terjadi. Karena kamu adalah makhluk yang berikhtiar memilih antara baik dan buruk. Di antara kesilapannya kamu, saat kemudian kamu memilih buruk, dan kamu terlanjur melakukan dosa, maka datanglah kepada Allah meminta maaf. Tapi ingat, jangan engkau cari kemaafan itu karena kau mengharap surga. Maka nanti setiap langkahmu karena engkau menginginkan surga, maka suatu saat engkau tidak peduli dengan semua kecintaan Allah kepadamu, kecintaanmu terhadap Allah, yang kau pedulikan bagaimana engkau mendapati nikmat Allah. Tapi ingat, justru karena engkau mencari nikmatnya Allah yaitu surga, maka Allah akan jauhkan surga itu dari kamu. Percayalah. Akan tetapi di dalam Islam itu mengajarkan bagaimana kita mencintai Tuhan, Tuhan mencintai kita, maka bonus daripada cintanya yaitu surga. Sekarang di antara semuanya yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert. Apa yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert bahwa setiap yang beragama semuanya sama. Wow, ini bagaimana cara kita membangun diksinya teman-teman. Padahal Dr. Richard udah menyisipkan satu pertanyaan yang sangat logik. Tuhan itu satu. Jawaban daripada Pendeta Gilbert, ya satu, tapi kan terserah kita memanggil apa dia dan mengkonsepsikan apa dia. Wow. Wow. Sama seperti kalau kita mau bangun narasi teman-teman gini ya teman-teman. Ibu kita satu. Boleh nggak kita bilang, terserah orang mau berpendapat apa tentang ibu kita dan memanggil ibu kita apa? Bisa nggak? Orang bilang ibu kita PSK, kita ya udah kan itu untuk ibu kita juga. Boleh nggak? Ataupun ya ibu kamu itu pembegal, ya udah iya deh kan untuk ibu kita juga. Yang dituju adalah satu nama juga. Sama juga seperti fakta keagamaan. Ketika Tuhan itu maha sucinya, Tuhan itu maha kuasanya, Tuhan itu tidak ada lemahnya, Tuhan itu maha segalanya. Akan tetapi kemudian konsepsi akal manusia menobatkan segala kuasanya dan membatalkan kekuasaannya. Karena apa? Konsepsi otak manusia yang kemudian menginginkan Tuhan seperti apa yang diinginkan oleh otaknya. Hingga menobatkan Tuhan sama seperti makhluk. Hingga menobatkan bahwa Tuhan wajar menjadi makhluk. Wajarnya Tuhan menjadi makhluk secara tidak langsung mulut kejimu mewajarkan kemahakuasaan menjadi kemahalemahan. Sama seperti kayak kita bilang tadi, ya. Satu waktu esensi yang kontradiksi itu tidak bisa menyatu dalam satu waktu, seperti gerak dan diam. Kalau gerak tidak mungkin diam. Kalau diam tidak mungkin gerak. Satu waktu kita bilang gerak dan diam sedang barengan, nggak bisa.
Sama seperti maha kuasa, jadi maha lemah. Apa yang terjadi? Dia itu maha lemah apa maha kuasa? Secara visual yang kita lihat, contoh Tuhan jadi manusia. Apa yang kita lihat? Maha lemah. Di mana dia akan dilahirkan, di mana dia akan dimatikan, di mana dia punya segala kebutuhan, ia akan menyalahi segala maha kuasanya. Lalu di mana kita akan mengatakan bahwa Tuhan semuanya sama? Tidak bisa. Menunjukkan apa? Agama-agama ini lahir daripada otak manusia, akan tetapi jikalau salah menobatkan tentang siapa Tuhannya, maka mereka secara tidak langsung sedang memfitnah Tuhan. Seperti mengatakan Tuhan teofani dalam patung, bukankah patung itu bisa dihancurkan? Lalu pantaskah untuk Tuhan itu dihancurkan? Itu sistem pikirnya. Kalau kita bilang orang menyembah patung, ya udah dia kembali kepada Tuhan. Lalu bagaimana kalau ada agama baru menyembah mesin cuci? Apakah Tuhan adalah mesin cuci? Ya, yang tugasnya mengubah-ubah pakaian. Kamu bilang bahwa setiap agama itu sama. Bagaimana kalau lahir agama baru yang menyembah biawak, menyembah tokek, menyembah komodo? Apakah Tuhan adalah komodo? Untuk menunjukkan apa? Ini konsekuensi logik yang dikhianati. Tapi pertanyaan Dr. Richard ini sudah sangat logik. Tapi kan satu, dijabarkan dengan berbeda. Kata dia, Tuhan gak tersinggung kok, kata pendeta Gilbert. Dari mana lu tahu? Dari mana lu tahu? Tuhan kagak tersinggung. Sama seperti kayak lu nobatkan apa pendeta Gilbert. Apa itu pendeta Gilbert? Botol kecap. Ya saya gak tersinggung kok. Tapi hati lu juga nggak mau lu disamain sama seperti botol kecap yang bisa ditendang, yang bisa dihancurin, yang bisa dibakar. Untuk menunjukkan apa? Bahwa agama ini, jikalau salah mendefinisikan Tuhan, maka agama ini konsekuensinya sedang berkumpul dan memfitnah Tuhan. Makanya Allah datangkan Rasulullah SAW membersihkan setiap otak-otak manusia yang kemudian mengumpulkan penganut-penganutnya hanya untuk memfitnah Tuhan dalam ritualnya. Misalnya menobatkan Tuhan seperti manusia. Tuhan jadi manusia agar manusia itu bisa memanusiakan dirinya. Apaan? Tuhan jadi manusia. Sama seperti hari ini saya bilang, saya adalah Tuhan manusia. Anda akan mengatakan tidak mungkin, kamu lemah, kamu ini, kamu itu. Kamu makan sama seperti saya. Kamu minum sama seperti saya. Tidak mungkin untuk seorang kamu Tuhan. Anda aktif otak Anda. Tapi hanya karena ada tulisan yang mengatakan Tuhan pernah ada dan menjadi manusia di masa dahulu, Anda mengimani. Tapi visual dan segala sistem pikir Anda ketika melihat saya dan saya mengaku Tuhan, Anda bisa tolak saya. Lalu kenapa hanya membaca satu tulisan Anda berani menuhankan manusia? Makanya Rasulullah datang. Tujuan daripada Rasulullah datang hanya memurnikan otak-otak manusia yang kemudian dalam kejinya menuliskan dan memfitnah Tuhan. Lalu dijabarkan, Tuhan itu apa? Laisa kamislih, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kenapa Tuhan tidak serupa apapun? Ya coba kamu lihat apapun. Segala apapun yang ada di muka bumi ini menunjukkan kelemahan Tuhan. Seperti dia dilahirkan, maka lemah Tuhan kalau kamu meyakini dia dilahirkan. Seperti dia dimatikan, maka lemah kamu jikalau meyakini bahwa dia dimatikan. Dia makan, itu aja sudah sangat mendefinisikan kelemahan Tuhan. Lalu pantaskah mulutmu ketika mengatakan kata Tuhan dan terbayang arti Maha Kuasa, lalu kamu sendiri yang mengatakan Tuhan itu lemah karena kamu mengimani dan menyembah segala sesuatu yang lemah. Bukankah kamu sudah sangat keji di balik segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan? Nafasmu, rezekimu yang setiap hari diatur oleh Tuhan, tapi mulut kejimu meyakini Tuhan itu sama seperti makhluknya. Seperti itu. Kamu bilang Tuhan tidak tersinggung. Oke, Tuhan tidak tersinggung jikalau satu ajaran pun itu tidak datang daripada para nabi dan pemberitahuan itu tidak ada. Andaikan Nabi Muhammad tidak ada, maka oke, terserah. Ataupun para rasul itu tidak ada. Oke, Tuhan cuma bilang manusia kan, begitu diciptakan oleh Tuhan, lahir di muka bumi ini berpikir, sepertinya dia menciptakan langit dan bumi. Rasul-rasulnya tidak pernah didatangkan untuk kemudian mengajarkan siapa dirinya. Tidak pernah datang dan mengajarkan siapa dirinya. Oke, kita menduga-duga, oh Tuhan itu pohon, dia masuk ke dalam pohon. Oke, fine, Tuhan tidak tersinggung. Tuhan itu tembok, Tuhan itu ini, Tuhan itu lembu, Tuhan itu komodo, Tuhan itu buaya. Nggak masalah. Tuhan nggak akan tersinggung karena dia tidak pernah menunjukkan petunjuk segala sesuatu tentang dirinya. Tapi ingat, mulai Abraham, mulai Adam, sampai ke era Nabi Muhammad, segalanya memberitahukan tentang ketuhanan dan segalanya memperingatkan tentang adanya bahaya penyesatan. Daripada Musa mengatakan, nabi-nabi itu harus dihukum mati.
Karena mereka mengajak kamu untuk murtad daripada jalan Elohim. Nanti menunjukkan apa? Nanti ada yang mengaku utusan daripada Tuhan dan menjabarkan firman Tuhan di balik apa yang pernah aku jabarkan. Yesus pun sama. Waspadalah terhadap penyesat, wahai muridku. Suatu saat nama aku akan dibawa untuk menubuatkan bahwa akulah Mesias, akulah Kristus. Jangan kau percaya, itu akan menyesatkanmu. Sudah diperingati bahwa nanti ajarannya akan diselewengkan. Nabi Muhammad mengatakan, ma minan nabiyya, ya. Ma minan nabiyya ba'asahu qabli illa ummatihi wa ashabi wal hawariyun. Apa kata Nabi? Aku sama seperti mereka yang setiap daripada nubuatan saya akan punya umat dan mereka juga punya umat. Saya akan punya murid dan mereka dulunya rasul-rasul juga punya murid. Mereka juga punya hawariyun, sahabat sejati ataupun murid-murid setia sama seperti saya. Tapi ingatlah fa innaha takhlufu, maka saat itu ketika era telah berjalan dan era telah berlalu, kami telah diambil oleh Allah, kami tidak ada lagi di muka bumi ini untuk menyampaikan kebenaran, adanya masa takhluf. Apa itu masa takhluf? Di mana akan ada nanti orang yang menuliskan segala sesuatu yang tak pernah kami tuliskan, mengatakan satu pekerjaan yang tak pernah kami kerjakan untuk menghancurkan. Makanya di era Rasulullah adanya hadis maudhu. Agar tapi Allah titipkan bahwa Islam ini ajaran yang benar dan Allah akan menjaga keislaman ini. Ketika Allah menjaga keislaman ini, Allah titipkan rasul-rasulnya. Allah titipkan sahabat daripada Rasulullah. Allah titipkan tabi'in. Allah titipkan tabi'lit tabi'in. Allah titipkan para ulama yang menjaga sirah daripada Rasulullah. Ketika kemudian mereka mendapati bahwa ini bukan hadis, bahwa ini adalah sesuatu yang disebutkan hanya untuk menghancurkan ajaran Islam, para sahabat mengidentifikasi. Sekarang kita seperti ini, teman-teman. Di era setelah Rasulullah setelah wafat, itu ada hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Orang yang berusaha menghancurkan Islam dengan merubah ajaran Islam, yaitu menobatkan hadis-hadis palsu seakan-akan sahih. Agar tapi karena Allah ingin menjaga ini ajaran, maka dititipkanlah hamba-hamba yang kemudian punya pemikiran logik dan sistem identifikasi yang ketat untuk mengidentifikasi penghancuran terhadap agama. Makanya ada yang namanya era pembukuan hadis, ada era jarh wa ta'dil untuk kemudian menemukan mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis yang dikatakan dhaif, mana hadis yang dikatakan maudhu. Hadis maudhu itu hadis yang diada-adakan demi menghancurkan ajaran Rasulullah. Tapi hamba-hambanya yang pintar, hamba-hambanya yang Allah ilhamkan pengetahuan kepadanya, mampu kemudian menjaga omongan Rasulullah agar kemudian tidak diselewengkan dengan omongan-omongan yang mengatakan seakan-akan itu datang daripada Rasulullah, yaitu identifikasi terhadap hadis maudhu. Tapi ajaran Kristen, tapi ajaran Yahudi, di mana mereka mempercayai satu kalangan daripada mereka, satu orang daripada kalangan mereka menubuatkan segalanya, bahkan yang tak pernah dikerjakan Musa, bahkan yang tak pernah dikerjakan Yesus. Agar tapi Yesus pernah mewanti-wanti akan adanya penyesatan tersebut, tapi Musa pernah mewanti-wanti akan adanya penyesatan tersebut. Para rasul itu sama. Nah, Bapak Gilbert, seandainya Tuhan itu suka-suka kamu mau nyembah tembok itu juga Tuhan, ataupun kita mau nyembah Yesus itu juga Tuhan, terserah dia mau dipanggil apa, boleh. Andaikan Rasul ini tidak pernah ada memberitahukan segala petunjuk tentang dirinya, boleh. Tapi ketika dia udah kasih tahu siapa dirinya, lalu kamu menyembah yang lain yang bukan dirinya, di luar informasi yang diberitahukan Tuhan melalui utusannya, ingatlah, jangan pernah kau samakan. Engkau hanya mengikuti hawa nafsumu karena engkau ingin menuhankan segala sesuatu yang tak pernah diinformasikan. Oke. Kita boleh merujuk teman-teman di ini. Isikan daripada apa itu berhala. Arti berhala apa? Segala sesuatu yang disembahkan selainnya. Kata Allah apa? Inna hiya illa asma'u samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallah bihadza min sultan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'akum min rabbihimul huda. Apa kata Allah? Berhala-berhala itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu ada-adakan.
Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dor jedar der dor dor. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hal tersebut. Allah mengatakan, ya. Kamu boleh mengatakan wahai Gilbert asal-asal ya seperti yang kamu sebutkan tadi, mau nyembah apapun ya kembali terhadap Tuhan yang satu. Sangat salah. Andaikan Rasulku tidak pernah datang, maka terserah. Kamu menyembah kopi pun itu adalah aku. Kamu menyembah lembu pun itu adalah aku. Tidak pernah aku turunkan informasi. Tapi ketika aku turunkan informasi, ingat, jangan di luar informasi. Karena jikalau kamu di luar jalan yang diinformasikan, maka ingatlah kamu sedang menyembah segala sesuatu yang aku pernah definisikan, yaitu berhala. Di mana aku mendefinisikan yang dinamakan berhala tersebut, wahai Gilbert, berhala tersebut tidak adalah sesuatu yang Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Untuk menunjukkan apa? Kamu menyembah mengikuti hawa nafsumu. Kamu menyembah mengikuti ajaran nenek-nenek moyangmu yang meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Itu dia. Segala sesuatu dijabarkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengirimkan Rasulnya yang harus kamu teliti, wahai Gilbert. Rasulku, kira-kira Rasul itu datang bawa apa? Sistem informasi apa? Lalu kemudian, setiap informasi yang telah diberikan oleh Rasul pernah tidak diselewengkan oleh tangan jahil manusia yang tidak mengimani Rasul tersebut. Makanya ada ayat-ayat yang kalau kita melihat tidak pernah berkesesuaian apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak membatalkan hukum Taurat. Tapi ada dalil yang mengatakan dengan matinya Kristus di tiang salib bahkan batallah hukum Taurat. Elohim dalam perjanjian lama mengatakan ciri-ciri menyembah berhala, yaitu memakan babi dan memakan tikus. Tapi justru mereka sendiri yang melakukan praktisi daripada penyembahan berhala yang disebutkan oleh Elohim di dalam perjanjian lama. Artinya, kita manusia harus kritis. Informasi tentang Tuhan diturunkan melalui Rasulnya, namun apa yang kita pegang ataupun kitab suci yang kita pegang sudah sejalan belum dengan apa yang sebenarnya dijabarkan oleh Tuhan melalui Rasulnya? Ataukah ada tangan jahil manusia yang kemudian mencoba merubah firman Tuhan demi mengikuti hawa nafsunya? Gitu. Kita lanjutkan videonya. Firmannya banyak orang bukan memahami, tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, sekarang gini, sesama Islam, semua sama nggak pandangannya? Ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak. Banyak sekali perbedaannya. Kenapa? Karena cara menafsirkan Al-Qurannya berbeda. Dalam Kristen, ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu, ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan, yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan, Tuhan nggak suka berisik-berisik. Yang satu bilang kalau doa menghadap patung. Ya kan, dalam Katolik misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang, apa itu pakai patung-patung? Nah, kan begitu. Banyak tafsir ya. Akhirnya ributnya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu? Oh, ini tafsir salah. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh, ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini, saya ditanya orang, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Lah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini, iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia? Bukan untuk manusia, untuk iblis. Tapi iblis gak mau kesepian di neraka. Dia narik orang. Untuk dijadikan iblis? Untuk dijadikan kaki tangannya. Nah itu sebabnya kenapa yang... Nah ini yang saya suka teman-teman. Doktrin kekristenan. Setan, Tuhan menciptakan neraka untuk setan. Ya, Tuhan menciptakan neraka untuk setan sesuai apa dikatakan oleh pendeta Gilbert. Setan nggak mau sendiri, narik pengikutnya. Pegang kata-kata itu. Sekarang gini. Yudas menyerahkan Yesus untuk disalib di atas kerasukan setan.
Kalau setan tidak mau manusia ada di sorga, tapi mencari pengikutnya untuk masuk ke dalam neraka, pasti misi daripada setan di dalam kekristenan adalah menggagalkan penyaliban. Pasti itu misi daripada setan. Oke? Tapi kenapa? Ketika ada kabar ataupun nubuatan Yesus mau disalib, tapi setan justru merasuki Yudas agar menyerahkan Yesus. Ingat, setan tidak mungkin gabut merasuki Yudas. Pasti dia punya misi, di mana setiap misinya setan adalah misi dalam hal penyesatan umat manusia. Lalu ketika Yudas dirasuki setan, maka saat setan merasuki Yudas, tidak mungkin ini adalah misi kebaikan setan agar manusia ditebus dan masuk surga. Bukan. Pikirkan sendiri. Ini pasti misi daripada setan untuk menyesatkan umat manusia dan meyakini terbunuhnya seorang anak manusia yang suci itu untuk menebus dosa-dosa mereka. Di dalam Matius 6, di dalam Matius 26 ayat 4. Bukankah Yahudi Kayafas berumbuk untuk melakukan tipu muslihat untuk pembunuhan Yesus? Lalu jikalau setan tidak setuju umat manusia ditebus dosanya dengan adanya seorang pengorbanan anak manusia dan menghapus seluruh dosa manusia, maka setan adalah garda terdepan untuk membatalkan penyaliban. Tapi tidak, teman-teman. Faktanya setanlah yang datang merasuki Yudas, dan setelah merasuki Yudas terserahkannya Yesus untuk disalib. Maka identifikasinya apa, teman-teman? Suksesi daripada penyaliban di atas penyesatan setan. Ingat Bapak Pendeta Gilbert, Anda katakan tadi apa? Bahwa setan tidak mau sendiri, dia akan merekrut umat-umatnya, merekrut teman-temannya agar ada di neraka. Maka di dalam penyaliban, setan harus garda terdepan membatalkan. Pertanyaan saya, kenapa kemudian setan yang justru mendukung penyaliban, penebusan dosa manusia? Ini kesesatan? Ataukah setan gabut doang? Lanjut, teman-teman. Tuhan siapkan itu sorga buat manusia. Cuman manusia keseret sama iblis. Konkret Pak Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama, dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya. Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada, semua orang harus. Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Memang Kristen ini gagal di dalam hal berhitung, teman-teman. Kegagalan Kristen cuma satu, dalam hal berhitung. Tiga adalah satu. Tapi ada dua itu. Suka-suka. Tinggal gak? Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu gitu. Nah, kapan waktunya? Ya, waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus menunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Belum tentu ya. Ini pegang ini ya. Seluruh umat Kristen belum tentu masuk surga. Pegang ini ya. Berarti penyaliban gagal dong. Ya, gagal ya. Gagal. Tepuk tangan. Udah gagal tuh penyaliban tuh. Nah, setiap pendeta beda lagi penjabarannya. Nah, mampus lu. Gitu. Nah, sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada setan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia maunya kemana, gitu aja gitu. Oke. Pak Pendeta, tapi gini, ini ada yang viral nih, unik ya. Jadi kebetulan kan ada beberapa teman saya mualaf ya, teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot. Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget Yudas Iskariot. Jujur, kalau saya sedih. Saya sedih. Saya Kenapa? juga. Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar
agama Katolik ya. Dan nggak begitu. Di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham pasti ada kekecewaan di sini ya. Tapi kan di mana Kenapa mesti kecewa? Emang Kristen saya punya. Ya kan orang mau keluar masuk kan bukan urusan saya. Kalau sedih juga, yang pertama yang pasti Tuhan Yesus juga sedih. Kenapa? Emang dia kalau kehilangan satu tuh kayak, aduh kenapa hilang? Enggak suka gitu. God is in a salvation business. Tuhan itu dalam bisnis keselamatan. Bukan dalam bisnis lemparin orang ke neraka. Lalu kalau orang bilang, Yudas, Tuhan dalam bisnis keselamatan. Tuhan dalam bisnis keselamatan. Pertanyaan kita kepada mereka, lu kok bisa baca otak Tuhan? Dari mana lu tahu itu bisnisnya Tuhan? Dari mana lu tahu kalau itu kemauan Tuhan? Mereka ini seakan-akan teman-teman menobatkan Tuhan itu seperti apa yang mereka mau, bukan seperti apa yang dimaukan Tuhan. Misinya penyelamatan dan surga itu bukan untuk manusia. Dari mana lu tahu? Tapi kalau kita dalam Islam, fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Disebutkan jikalau Allah memberikan kamu surga, maka itu karena karunia, karena cintanya kepadamu. Tapi kalau kamu diazab di neraka, itu karena keadilan Tuhan, karena ikhtiar yang kamu pilih. Bagaimana itu maksudnya? Kita mudah, barometernya itu akal. Ketika diberikan kita akal, maka akal itu punya prosesi yang namanya ikhtiar, memilih iya ataupun tidak. Ya, aku akan melakukan, tidak, aku akan meninggalkan. Saat kita disuguhkan dengan satu perbuatan yang tidak disukai Tuhan, misalnya zina. Di situ kita bebas memilih berzina atau tidak. Saat kamu mengambil berzina, ingatlah kamu sedang mendurhakai Tuhan. Tapi kamu pilih. Saat kamu pilih tersebut, ya kamu harus mempertanggungjawabkan pilihan kamu yang salah. Padahal kamu bisa memilih pilihan yang benar dan mudah untuk kamu tinggalkan. Tapi bedanya karena mengikuti hawa nafsu, kamu justru mengikuti apa yang tidak dimaukan Tuhan. Siapa yang salah? Seakan-akan stigma bahwa Tuhan menciptakan neraka hanya untuk manusia yang ini, oh salah. Bukan. Tapi manusia yang menciptakan nerakanya sendiri. Allah memberikan tendensius yang namanya neraka agar kemudian manusia takut. Ini kalau kamu salah pilih di dalam ikhtiar kamu ya. Artinya menstigma akal manusia yang kemudian, wahai manusia, ya Tuhan. Wahai manusia, siap Tuhan. Apa yang harus kamu lakukan wahai manusia? Ya di dalam otakku ya Allah, aku harus memilih segala yang baik, yang sesuai kayak yang kamu inginkan. Kira-kira berat nggak? Kalau kita pikir nggak ada yang berat teman-teman. Sholat berat nggak? 5 menit. Sholat zuhur, kamu udah zuhur. Antara meninggalkan sholat zuhur ataupun tidak. Tinggal pilih untuk sholat. Tapi kamu memilih segala sesuatu yang tidak ke arah situ. Yang salah siapa? Diri kamu sendiri karena mengikuti hawa nafsu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Lalu siapa yang salah? Adalah diri kamu sendiri. Untuk menunjukkan bahwa di dalam pemusatan otak, di dalam memilih ikhtiar benar dan tidak, itu kembali kepada kita. Kamu mabok-mabokan. Sekali mabok berapa jumlahnya? Berapa harga? Berapa uang yang kamu keluarkan? Secara tidak langsung kamu yang membeli nerakamu sendiri. Tapi konsekuensi surga apa? Dengan tidak mabok, tidak mengeluarkan uang untuk mabok. Kelar. Untuk menunjukkan apa? Bahwa segala ikhtiar yang diberikan oleh Allah di dalam muka bumi ini simple. Yang memilih neraka adalah diri kamu sendiri. Di atas penyesatan daripada iblis. Sama seperti di antara diberikan akal barometer untuk menentukan Tuhan. Wahai manusia, siap. Bukankah di dalam bumi yang kamu jalani ini, kamu disuguhkan dengan banyak-banyak Tuhan yang dihadirkan daripada segala agama? Benar Tuhan. Lalu, ketika kamu memilih sesembahan selainku, kenapa? Ya karena orang tuaku. Tapi apa? Bukankah telah kuberikan engkau akal untuk menentukan mana maha kuasa, mana tidak? Iya Tuhan. Untuk menentukan mana yang bisa disembah, mana yang tidak? Iya Tuhan. Lalu saat engkau hidup di tahun 2025, engkau melihat segala sesuatu yang dijabarkan oleh agama justru tidak memenuhi kekuasaan Tuhan. Lalu kenapa engkau menyembah selainku? Ya Al-Quran pun sama ya Allah. Kan memberitahukanmu daripada tulisan. Coba engkau teliti Al-Quran. Adakah yang menyalahi akalmu ketika mengatakan aku tidak serupa dengan apapun? Karena apapun yang ada engkau pandang di muka bumi ini justru tidak bisa untuk kau katakan Tuhan. Lalu kenapa engkau memilih segala sesuatu yang dihadirkan oleh manusia terdahulu yang mengatakan ini kitab suci dan itu kitab suci, dan kemudian engkau meyakini hal tersebut hingga kemudian engkau menyembah selainku? Siapa yang bersalah di balik semua itu? Dirimu sendiri.
Kamu kuberikan akal tapi tidak menggunakan, lalu memilih Tuhan segala sesuatu yang di luar akalmu sendiri. Nah itu dia teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Selesai daripada apa yang kita reaksi, dan ini akan berpart-part ya. Ini kebetulan adalah part 1. Nanti kita akan lanjut ke part 2, reaksi daripada Dr. Richard bersama Pendeta Gilbert. Karena banyak statementnya yang harus kita kritisi. Karena kita bilang bahwa ini statement sales, paham nggak? Statement sales agama. Artinya ketika Dr. Richard sudah memilih mu'alaf, makanya yang dia pikirkan gini, biarkan dia mu'alaf, tapi aku memikirkan cara baru agar dia kembali. Yaitu dengan apa? Membenarkan Islam. Ya Islam itu benar, tapi Kristen juga tidak salah. Tapi coba lu bayangin, di Islam lu capek, di Kristen lu kagak capek. Tenang, ibadah, selesai. Karena apa? Islam dan Kristen sama-sama benar. Sama-sama kembali kepada Tuhan yang benar. Jaga muncungmu, jangan terlalu runcing guys. Tuhan memberikan kita akal dan memberikan kita segala rasul untuk menjabarkan siapa dirinya dan mewanti-wanti kita terhadap tangan jahil manusia di luar rasul yang ingin menghancurkan ajarannya. Tapi ketika kamu kemudian mengatakan semua agama sama, ketika agama yang lahir menyembah mesin cuci, kamu apakah akan mengatakan Tuhan adalah mesin cuci dan sama? Dan spiritual itu sama? Wah, tidak. Maka kembali lagi kepada diri dan dasar daripada akalmu berpikir. Sudahkah aku kembali kepada Tuhan yang benar? Ataukah aku sedang membenar-benarkan segala sesuatu yang tak pantas disebut Tuhan? Tanpa kita perpanjang, terima kasih banyak di komentar kita pada hari ini. Terima kasih banyak juga yang udah bersedekah ya. Kita lihat daftar sedekah untuk hari ini yang udah jadi sultannya kita. Nah, buat bayar wifi ya guys ya. Oke, buat kalian semua ya, jangan lupa untuk indomisasi. Apa itu indomisasi? Indo berdonasi ya buat kemajuan channel Bang Daman ya. Di sini ada list ahli sedekahnya, bisa dilihat. Yang mau nambah boleh dimasukkan listnya di dalam link Saweria yang ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Jangan lupa dicek kolom deskripsi, ada saweria.com. Boleh berbagi infaknya di situ teman-teman. Tidak mungkin Rp5.000 teman-teman pada kagak ada ya. Karena minimnya daripada sedekah kepada channelnya Bang Daman, minimnya Rp5.000. Sebanyaknya terserah kalian teman-teman ya. Oke. Tanpa kita perpanjang, terima kasih banyak. Kita akhiri. Ada satu salam daripada Deddy Kobuzer karena gagalnya manusia dalam berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya kita akan kritisi lagi sampai habis ini.